Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Lestari. Saya berasal dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Saya merupakan mahasiswa angkatan 2020, tepatnya di kelas A. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai amanat tersirat dan tersurat dari cerpen yang berjudul Robohnya Surau Kami, karya A.A. Nafis. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai amanat tersirat dan tersurat dari cerpen yang berjudul Robohnya Surau Kami, karya A.A. Nafis, terlebih dahulu saya ingin membahas sedikit mengenai biografi sang penulis, yakni A.A. Nafis. Haji Ali Akbar Nafis lahir di Kampung Jawa, Padang Panjang, Sumatera Barat pada tanggal 17 November tahun 1942 dan meninggal di Padang, Sumatera Barat pada tanggal 22 Maret tahun 2003, yaitu pada umur yang ke-78 tahun. Nah, beliau ini adalah seorang sastrawan dan budayawan terkemuka di Indonesia yang lebih dikenal dengan nama A.A. Nafis. Kemudian karya beliau yang terkenal ini adalah cerita pendek atau cerpen yang berjudul Robohnya Surau Kami. A.A. Nafis juga pernah menjabat sebagai anggota DPRD di Sumatera Barat, yaitu 2 periode, tepatnya pada tahun 1972 sampai dengan tahun 1982. A.A. Nafis meninggalkan satu orang istri yang bernama Aksar Yasin yang dinikahinya pada tahun 1957. Dan dari pernikahannya tersebut mereka dikaruniai 7 orang anak, yakni Dini Akbari, Lucy Berbasari Dedi Andika, Lenggogini, Gemala Ranti, Rinto Amanda, dan Rika Anggraini. Serta beliau dikaruniai 13 orang cucu. Kemudian, ia dikebumikan di Taman Pemakaman Umum atau TPU Tunggul Hitam, Padang, Sumatera Barat. Nama pria Minang yang untuk terkenal tidak harus merantau secara fisik ini menjulang dalam sastra Indonesia sejak cerpennya yang fenomenal yang berjudul Robohnya Surau Kami ini terpilih menjadi satu dari 3 cerpen terbaik majalah sastra kisah, yakni pada tahun 1955. Sebuah cerpen yang dinilai sangat berani, dan kisah ini menjungkir balikan logika awam tentang bagaimana seorang alim justru dimasukkan ke dalam neraka, karena dengan kealimannya itu, orang itu melalaikan pekerjaan dunia sehingga tetap menjadi miskin di dunia. Sepanjang hidupnya, A.A. Nafis telah melahirkan sejumlah karya monumental dalam lingkup kebudayaan dan kesenian. Ia bahkan telah menjadi guru bagi banyak sastrawan. Ia juga merupakan seorang sastrawan intelektual yang telah banyak menyampaikan pemikiran-pemikiran di pentas nasional dan internasional. Ia menulis berbagai hal, walaupun karya sastralah yang paling banyak digelutinya. Karyanya sudah ratusan, mulai dari cerpen, novel, puisi, cerita anak-anak, sandiwara radio, esai mengenai masalah sosial budaya, hingga penulisan autobiografi dan biografi. Sebagai seorang penulis, ia tak pernah merasa tua. Pada usia tuanya, ia masih saja menulis, dan buku terakhirnya berjudul Jodoh, diterbitkan oleh Grasindo Jakarta atas kerjasama Yayasan Adikarya IKAPI dan The World Foundation sebagai kado ulang tahun pada saat usianya genap menginjak 75 tahun. Kemudian karya Jodoh yang berisi 10 buah cerpen yang ditulisnya sendiri ini, yakni cerpen pemenang pertama Sayembara Kincir Emas Radio Nederland pada tahun 1975. Cerita 3 Malam, Kisah Seorang Hero, Cina Buta, Perebutan, Kawin, atau cerpen pemenang majalah Femina pada tahun 1979, yakni Kisah Seorang Pengantin, Maria, Nora, dan Ibu. Ada yang ditulis tahun 1990-an dan ada yang ditulis tahun 1950-an.
Dalam setiap tulisan, menurutnya permasalahan yang dijadikan topik pembahasan harus diketengahkan dengan bahasa menarik serta pemilihan kata yang selektif, sehingga pembaca tertarik untuk membacanya. Selain itu juga, persoalan yang tidak kalah pentingnya bagi seorang penulis adalah bahwa penulis dan pembaca memiliki pengetahuan yang tidak berbeda. Jadi, pembaca atau calon pembaca yang menjadi sasaran penulis, bukan kelompok orang yang bodoh. Alasan mengapa saya memilih cerpen yang berjudul Robohnya Surau Kami, karya A.A. Nafis ini, karena menurut saya cerpen ini cukup menarik untuk dibaca. Di samping memiliki amanat sebagai pelajaran kita dalam beragama, cerpen ini juga menggunakan kata-kata yang mudah dibaca dan mudah untuk dimengerti. Uniknya dalam cerpen ini ialah cerita di dalam cerita, di mana saat tokoh aku mengisahkan kepada pembaca tentang tokoh kakek, kemudian si kakek bercerita tentang cerita Ajosidi kepadanya. Cerita tentang Haji Saleh yang sombong karena merasa terlalu yakin akan masuk surga dengan berbekal ibadahnya. Saya sebagai pembaca seperti didongengkan kembali oleh seseorang. Pada saat cerita itu selesai, maka selesai pula lah bayangan kita dan tokoh aku melanjutkan ceritanya saat ia terkejut mendengar kabar kakek meninggal. Amanat tersurat yang dapat kita lihat dari cerpen yang berjudul Robohnya Surau Kami, karya A.A. Nafis, adalah sebagai berikut. Amanat tersurat yang pertama dapat kita jumpai di paragraf pertama dalam kutipan, tapi yang paling sering diterimanya ialah ucapan terima kasih dan sedikit senyum. Pesan tersurat yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca ialah janganlah lupa untuk mengucapkan kata terima kasih kepada orang yang telah menolong kita, walaupun itu hanya sebatas hal kecil saja. Amanat tersurat kedua yakni pada kutipan, dan yang terutama ialah sifat masa bodoh manusia sekarang, yang tak hendak memelihara apa yang tidak dijaga lagi. Maksudnya adalah manusia sekarang sudah tidak peduli dengan keadaan di sekitar. Contohnya bangunan-bangunan atau rumah yang sudah tidak berpenghuni atau sudah tidak ada tuannya. Mereka tidak mau memeliharanya lagi, bahkan mereka malah merusaknya. Amanat tersurat yang ketiga, yakni dalam kalimat, dan Tuhan akan mengasihi orang yang sabar dan tawakal. Maksudnya adalah, serahkanlah segala kehidupan kita, baik lahir maupun batin, hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan tersurat yang selanjutnya, yaitu dalam kutipan, bahkan dalam kasihmu, ketika aku sakit, namamu menjadi buah bibirku juga. Pesan yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca, yakni dalam keadaan apapun, bagaimanapun kondisi kita, hendaklah selalu mengucapkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amanat tersurat berikutnya yaitu ada dalam kutipan, padahal engkau di dunia berkaum, bersaudara semuanya, tapi engkau tak memedulikan mereka sedikit pun. Maksudnya adalah, sebagai manusia, kita hidup di dunia hendaknya harus saling peduli dan harus saling tolong-menolong satu sama lain. Jangan hanya mementingkan ego dan kepentingan diri sendiri. Nah, itulah tadi amanat tersurat yang dapat kita ambil dari cerpen atau cerita pendek yang berjudul Robohnya Surau Kami, karya A.A. Nafis. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai amanat tersirat yang terkandung di dalam cerita pendek yang berjudul Robohnya Surau Kami, karya A.A. Nafis. Dari cerpen yang berjudul Robohnya Surau Kami, karya A.A. Nafis, penulis ingin menyampaikan pesan kepada pembaca agar kita jangan terlalu mencemaskan segala sesuatu yang belum terjadi. Kita boleh takut kepada neraka, tetapi kita tidak boleh hanya mementingkan diri dan untuk beribadah tanpa mempedulikan keadaan sekitar. Padahal Tuhan juga menyuruh kita untuk hidup bersosial, meskipun beribadah itu juga sangat penting. Kemudian juga jangan terlalu mengambil hati omongan orang yang dikira belum tentu benar, dan jangan pula suka mengumbar-umbar sesuatu seenaknya sendiri. Hendaknya kita menjaga omongan kita pada orang lain.
Amanat tersurat yang berikutnya yang dapat kita ambil dari cerpen Robohnya Surau Kami, karya A.A. Nafis ini ialah jangan berbesar kepala dahulu dengan apa yang kita kerjakan. Karena apabila kita terlalu membanggai kebaikan kita, di sanalah keburukan kita terlihat oleh Tuhan. Amanat tersurat selanjutnya yaitu jangan silau akan gelar yang kita telah peroleh, karena bisa dengan gampangnya kita mendapat celaka dengan gelar itu. Sekian pembahasan saya mengenai amanat tersirat dan tersurat dari cerpen yang berjudul Robohnya Surau Kami, karya A.A. Nafis. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.